Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan cara menggambar di Medibank Paint Pro. Medibank Paint ini merupakan program gratis yang bisa kalian download di komputer maupun di smartphone. Jadi cocok sekali untuk pemula yang ingin belajar digital art dari awal. Untuk mendownloadnya, kalian bisa ke situs medibankpaint.com atau ke Google Play Store dan cari Medibank Paint. Tampilan Medibank Paint di komputer dan smartphone sedikit berbeda, tetapi mereka mempunyai fitur yang sama persis. Di video ini, saya menggunakan Medibank Paint versi Windows. Begitu membuka Medibank Paint Pro, kalian akan melihat tampilan seperti ini. Kalau kalian tidak menemukan window yang sama, kalian bisa menambahkannya dari window dan pilih menu yang ingin kalian tampilkan. Untuk mengatur letaknya, kalian tinggal drag nama window-nya dan geser ke tempat yang kalian inginkan. Agar mempermudah proses menggambar, kalian bisa menggunakan shortcut saat mengganti tool. Untuk mencari tahu tentang shortcut di Medibank Paint, kalian bisa klik File, Shortcut Settings. Di sini sudah ada shortcut otomatis dari Medibank Paint. Tapi kalian juga bisa mengubahnya sesuai keinginan. Kalian tinggal klik action yang ingin kalian ubah dan klik tombol edit. Kemudian tekan tombol di keyboard. Klik OK, jangan lupa klik OK lagi. Dan shortcut pun akan berubah. Untuk mengembalikan shortcut ke awal, kalian bisa klik Initialize. Pertama, kita buat kanvas baru dengan klik File, New, atau dengan shortcut Ctrl+N. Atur setting kanvas sesuai dengan keinginan kalian. Saya menggunakan ukuran A4 dengan 350 dpi. Dan background colornya saya pilih color dengan warna putih. Jika sudah puas, klik OK. Jangan lupa untuk save file terlebih dahulu. Dan pastikan untuk backup file sesekali saat menggambar. Setelah membuat kanvas baru, kalian bisa lihat di window layer sudah terbentuk satu layer. Kalian bisa mengubah setting layernya dengan klik icon gear di sini. Saya ubah namanya menjadi sketsa dan centang pilihan draft layer. Ini supaya ketika kita ekspor, layer sketsa ini tidak akan ikut diekspor. Klik OK. Selanjutnya kita bisa mulai menggambar. Untuk sketsa saya pakai brush tool. Di sini kita bisa pilih jenis brushnya. Sekarang saya pilih pensil. Kemudian kita bisa pilih warnanya di sini. Untuk mengubah ukuran brush, kalian bisa atur di brush preview atau klik di window brush size. Gunakan shortcut Ctrl+Z untuk kembali ke langkah sebelumnya, dan E untuk berganti ke eraser tool. Jika ada bagian tertentu yang ingin kalian sesuaikan, kalian bisa pakai lasso tool, dan seleksi area yang ingin diedit. Kemudian tekan Ctrl+T. Kalian bisa ubah ukuran dan angle area tersebut. Jika sudah oke, kalian bisa tekan Enter.
Saya merendahkan opacity layer sketsa dan membuat layer baru untuk sketsa kedua, gunanya untuk mempertegas garis sketsa yang ada. Kalian bisa ulangi proses ini beberapa kali sampai puas dengan sketsanya. Saya juga sesekali flip kanvas secara horizontal untuk melihat keseimbangan komposisi sketsa. Begitu sketsa selesai, saya akan lanjut membuat line art. Buat layer baru di atasnya dengan klik icon ini. Ubah namanya menjadi line art, kemudian klik OK. Untuk line art, saya memakai brush berbentuk pen. Kalian bisa memilih brush lain jika mau, seperti G-pen atau mapping pen yang bertekstur. Atau kalian juga bisa mendownload brush lain dengan klik icon ini. Di sini banyak pilihan brush yang kalian bisa download. Untuk mendownloadnya, kalian harus login terlebih dahulu. Ada beberapa brush yang berbayar, tetapi banyak juga yang gratis. Kalian tinggal klik 2 kali untuk mendownloadnya. Jika sudah memilih brush, jangan lupa untuk memilih anti-aliasing di atas sini. Kalau kalian tidak mencentangnya, brush akan berbentuk pixel. Dan kalian juga bisa mengatur correction di sebelahnya untuk membuat garis yang lebih stabil. Setelah memilih brush, saya akan mengurangi opacity layer sketsa dan mulai membuat line art di layer line art. Pastikan tidak ada garis putus agar memudahkan kita saat coloring nanti. Kalian bisa zoom in untuk membuat garis yang detail.
Selanjutnya kita akan mulai mewarnai dari base color. Buat layer baru di bawah layer line art. Matikan layer sketsa dan pilih bucket tool. Kalian perlu memilih pilihan kanvas di pilihan reference ini. Dengan begitu, warna tidak akan keluar dari garis. Jika kalian memakai pilihan layer, warna akan menyesuaikan hanya pada layer tersebut. Jika tidak ada garis pembatas, maka warna akan keluar. Selain itu, kalian bisa lihat di sini ada sedikit garis di antara perbatasan garis dan warna. Untuk menghilangkan gap tersebut, kalian bisa meningkatkan tolerance dan expand-nya. Sehingga kalian bisa mewarnai dengan bucket tool tanpa gap seperti ini. Untuk bagian yang ada garis putus, kalian bisa memblokirnya dengan brush pen terlebih dahulu dan warnai dengan bucket tool setelahnya. Jika kalian sudah mewarnai karakter, kalian bisa membuat layer baru di bagian paling bawah untuk warna background. Saya memilih gradient tool untuk membuat background bergradasi. Di pilihan type, kalian bisa memilih jenis gradasi yang diinginkan. Untuk sekarang, saya pakai tipe foreground background dengan shape linear. Kalian cukup tekan dan drag cursor sesuai arah gradasi yang kalian inginkan. Tahap selanjutnya adalah membuat shadow atau bayangan. Kita buat layer baru di atas layer base color, dan jangan lupa clipping ke layer base color agar warna tidak keluar. Kemudian ubah pilihan blending ke multiply. Untuk membuat shadow, pertama saya menggunakan brush pen. Jika kalian ingin mengubah warnanya, kalian bisa tekan Ctrl+U dan akan muncul slider Hue Saturation Brightness. Di sini kalian bisa geser slidernya sampai puas dengan warna shadownya. Karena warna sudah berubah, otomatis warna shadow yang kita pakai akan berbeda dengan warna yang ada di layer. Tetapi jika kalian pakai eyedropper tool, dia akan mengambil sampel yang terlihat di kanvas. Untuk mengambil sampel warna di layer, kalian bisa ubah setting eyedroppernya ke layer. Lanjut membuat shadow di pakaian, saya pakai warna yang berbeda dari shadow kulit.
Kemudian setelah selesai, di bagian tertentu kalian bisa memakai brush smudge atau blur untuk membuat shadow terlihat lebih soft. Setelah shadow selesai, kita bisa menambah detail di shadow. Buat layer baru di atas shadow dan klik ke layer base color. Select area shadow yang ingin kalian warnai. Pakai airbrush untuk menambahkan ambient light di beberapa area. Kemudian kita bisa buat layer baru untuk detail selanjutnya. Saya pilih brush watercolor wet dan menggunakan warna yang lebih kontras untuk bagian peralihan antara shadow dan bagian yang terkena cahaya. Ini membuat objek terlihat lebih hidup, seperti di bagian kulit. Jika terkena cahaya matahari akan terlihat sedikit merah karena pembuluh darah di bawah kulit terlihat di bawah cahaya, atau baju yang bersifat transparan juga ditembus oleh cahaya. Dan kalian juga bisa blurkan bagian tertentu agar peralihan warnanya lebih soft. Di sini saya buat layer baru lagi untuk detail baju karakternya. Jadi di sketsa awal saya berencana untuk membuat seperti pusaran angin di tangan karakternya. Untuk membuatnya saya buat layer baru dan pilih fill tool. Di settingnya saya pilih ellipse atau bulat. Drag cursor di kanvas dan lepaskan. Untuk mengatur posisinya, kita bisa pakai Move Tool. Kemudian saya kecilkan opacity-nya dan tekan Ctrl plus T untuk mengubah ukurannya. Dan lanjut menambahkan detail bentuknya dengan brush pen. Di layer baru saya tambahkan lagi detailnya. Dan saya seleksi kedua layer ini dan tekan icon merge layer sehingga kedua layer tergabung. Terakhir saya ingin membuat tangan karakter terlihat mengapit pusaran angin. Jadi saya buat mask dengan menekan icon add layer mask di sini. Untuk menggunakannya, kalian bisa pakai brush pen dan pilih warna hitam.
Selanjutnya, tinggal warnai area yang ingin kalian masking. Langkah selanjutnya, saya akan membuat layer baru untuk highlight di atasnya. Ubah blending mode ke overlay, dan tambahkan highlight dengan brush tool di area yang terkena cahaya. Saya juga membuat layer baru untuk menambahkan kilauan cahaya di beberapa tempat. Step ini bisa kalian skip jika kalian lebih suka warna line art kalian yang sekarang. Kalau saya untuk membuat line art terlihat lebih soft, saya akan menambahkan warna sesuai dengan objeknya. Pertama, buat layer baru dan klip ke layer line art. Kemudian dengan airbrush, warnai line art dengan warna yang sesuai dengan objek. Misalnya kulit, pilih warna kulit dengan eyedropper tool, dan pilih warna lebih gelap dari warna kulit. Dan warnai dengan airbrush. Sesuaikan warna line art dengan warna objek yang ada. Medibank Paint juga punya beragam material yang bisa kalian gunakan. Kalian tinggal klik icon Open Material Dialog ini, dan di sini kalian bisa pilih berbagai macam material. Untuk menggunakannya, kalian bisa klik material tersebut dan klik icon paling kiri ini, Paste Material. Akan muncul slider di sini untuk mengubah rotasi dan ukuran material. Klik OK. Untuk mengubah warna material, kalian bisa tekan Protect Alpha di sini. Dan dengan brush pen, warnai seluruh layer. Setelah itu, kalian bisa Ctrl plus U untuk mengubah warnanya. Keunggulan lain dari Medibank yaitu kalian bisa save file kalian ke cloud, sehingga bisa membuka file dari beberapa perangkat. Untuk menggunakan sistem cloud, kalian harus login terlebih dahulu. Membuat akun di Artstreet juga gratis, jadi tenang saja. Untuk mengupload ke cloud, klik File, Save to Cloud As, dan ubah nama file. Klik OK. Sekarang kalian bisa membukanya dari perangkat lain. Ini contoh ketika saya membukanya dari tablet. Pilih My Gallery, dan kemudian Illustration. File yang tadi kita upload sekarang bisa kita buka.
Nah, jika gambar sudah selesai, kita bisa mengekspornya ke JPEG atau PNG. Caranya, klik File, kemudian Export. Di file format, kalian bisa pilih jenis file yang kalian inginkan. Kemudian, kalian juga bisa mengubah ukuran file dan resolusi kanvas. Untuk sekarang, saya tidak mencentangnya. Dan jangan lupa geser slide quality ke 100 untuk memastikan kualitas gambar tinggi. Klik OK. Pilih tempat untuk menyimpan file dan beri nama. Klik Save. Gambar pun sudah bisa kalian gunakan. Nah, bagaimana menurut kalian? Tidak hanya untuk ilustrasi, Medibang Paint juga bisa digunakan untuk membuat komik. Dan karena program ini gratis, menurut saya sangat cocok untuk pemula yang ingin mencoba digital art. Medibang Paint juga punya forum Artstreet di mana kalian bisa submit karya kalian dan berinteraksi dengan artis lainnya. Menarik kan? Jika kalian tertarik dengan tutorial lainnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, dan tekan tombol like. Share juga video ini ke teman kalian yang membutuhkan. Jika ada rekomendasi untuk tutorial selanjutnya, tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Have a nice day and see you.